Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita diberi kesehatan sama Tuhan, kita harus bersyukur. Nah maka itu kita mau datang ke hadirat Tuhan, tapi sebelumnya mari kita buka dengan doa dulu. Mari Kak. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang sertai dari awal hingga akhir nanti. Kami percaya kami bisa tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Gimana teman-teman, udah siap belum memuji Tuhan? Yuk, kalau udah siap, langsung kita angkat satu pujian. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita mau kembali mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari saya ajak teman-teman untuk kita mengambil waktu sejenak untuk hening. Mari kita mau lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Kita mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Mari kita angkat satu pujian ini.
tempat persembunyianku. Engkau penolong, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan. tempat Terima kasih Tuhan, perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, inilah seruan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Hawetin Tuhan. Kami mau nyatakan pada saat ini bahwa hanya Tuhanlah kekuatan hati kami. Hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kami untuk tetap berjalan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami sudah boleh menerima berkat-Mu pada puji-pujian kami. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, kami mau siap untuk menjadi lahan yang siap untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Pakai Tuhan guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruhlah setiap hikmat-Mu di perkataan lidah bibirnya Tuhan, supaya semua yang dikatakannya boleh menjadi berkat dan menjadikan buah dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami juga untuk menjadi alat-Mu setelah kami mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, teman-teman semua, apa kabar? Pasti kita semua diberkati Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul Sesuatu yang Baru. Kita akan baca dulu firman-Nya di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19, firman-Nya,
Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Teman-teman semua, pada saat ini kita semua dihadapkan pada sesuatu yang baru. Apakah itu? Yaitu keadaan new normal. Keadaan normal yang baru. Bagaimanakah keadaan ini? Mungkin bagi sebagian orang, keadaan ini adalah keadaan yang cukup sulit. Setiap kita harus keluar rumah, kita harus pakai masker. Dan karena kita tidak terbiasa, belum terbiasa, sudah sampai tengah jalan kita baru ingat bahwa maskernya ketinggalan. Terpaksa kita harus balik lagi ke rumah, atau kalau sudah terlalu jauh, kita terpaksa harus beli di apotek. Yang kedua, kita harus sering cuci tangan. Dulu mungkin kalau ada tahu tempe tinggal ambil tangan kita makan. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Kemarin saya makan di sebuah restoran yang sangat memperhatikan tata tertib COVID ini. Normal yang baru. Begitu masuk saya disuruh cuci tangan. Begitu duduk dikasih daftar menu, setelah milih suruh cuci tangan lagi sama pegawainya. Dia bilang, "Ibu ini buku menu kotor, ibu cuci dulu." Saya cuci tangan. Begitu makanan datang orangnya bilang, "Bu ini diantar sama pegawainya, ibu cuci tangan lagi." Saya cuci tangan, batin saya mau makan aja susah ya cuci tangannya 3 kali. Nah, sesuatu yang baru seolah-olah susah. Demikian juga bagi kita semua teman-teman semua yang akan masuk ke dalam jenjang pendidikan yang lebih baru. Mungkin yang lulus SMP, yang lulus SMA, yang lulus SD masuk SMP, bingung. Bagaimana sistem pengajaran yang baru di sekolahan? Gak bisa ketemu teman lagi. Tidak tahu bagaimana menghadapi sesuatu yang baru, sulit. Bahkan guru-gurunya juga bingung. Kami di TK itu bingung. Gimana ya nanti kalau anak-anak disuruh sekolah, anak-anak pada rangkulan semua, bisa tertular COVID. Nah itu secara jasmani dan secara yang kita alami sesuatu yang baru saat ini. Tetapi firman Tuhan pada saat ini berkata demikian. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sedang tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat sungai-sungai memancar dari padang belantara. Firman Tuhan sangat luar biasa bagi kita. Tuhan berjanji akan memberikan sesuatu yang baru, yang luar biasa. Sesuatu yang penuh mukjizat di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita memperoleh janji Tuhan tersebut? Yaitu kita bisa lihat di ayat 18. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, jangan mengingat-ingat hal yang telah lalu. Jangan memperhatikan hal-hal yang telah terjadi di waktu lalu. Baik itu kejadian yang menyusahkan kita, baik itu kegagalan kita maupun keberhasilan kita, Tuhan berkata, jangan ingat-ingat lagi. Mungkin tahun lalu kita mengalami kegagalan. Tuhan bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kegagalanmu itu tidak usah diingat-ingat. Atau bahkan mungkin kita mengalami kemenangan-kemenangan, keberhasilan di tahun yang baru, di tahun yang lalu. Tuhan juga berkata, aku akan membuat sesuatu yang lebih baru lagi. Kita belajar tentang Daud. Pada awal Daud menjadi raja, Daud berperang dengan orang Filistin. Orang Filistin ini berkumpul di lembah Refaim. Dan Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana aku harus maju menghadapi orang-orang Filistin ini?
Tuhan berkata kamu harus bergerak maju untuk melawan mereka. Dan Daud melakukan hal itu dan ternyata Tuhan memberi kemenangan. Tetapi Daud tidak mengingat-ingat kemenangan yang sudah dilakukannya ini. Tetapi ketika orang Filistin ini menyerang lagi, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku maju seperti kemenangan yang telah lalu? Apakah aku harus maju ke depan? Tetapi Tuhan berkata, tidak. Kali ini kamu harus mengelilingi mereka dan dengar jika ada suara derap kaki Tuhan di atas pohon-pohon kerto, pada saat itulah kamu akan maju menyerang. Teman-teman, maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Jangan hanya terpaku pada hal yang telah lalu. Dulu Tuhan menolong aku dengan cara demikian. Pastinya besok seperti itu. Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan yang luar biasa. Kalau waktu lalu dia menolong Daud dengan baju berperang melalui di depan. Berikutnya Tuhan tolong Daud melalui berjalan berputar mengelilingi pohon-pohon kerto. Teman-teman, sesuatu yang baru, mujizat ini akan diberikan bila kita tidak ingat-ingat lagi yang lalu. Karena ketika kita mengingat-ingat yang telah lalu, kita tidak bisa maju ke depan. Kita terikat pada masa tersebut dan tidak bisa membawa sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, yang pertama, jangan mengingat-ingat hal yang telah lalu. Yang kedua, hiduplah dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ketika kita di padang belantara dan seolah-olah tidak ada lagi jalan, Tuhan berkata, aku bisa loh membuat jalan di padang gurun. Aku bisa loh mengeluarkan air di tengah-tengah padang belantara. Ketika kita sedang ada di dalam masalah yang sangat sulit sekalipun, percaya Allah yang Maha Kuasa itu sanggup tolong kita. Mujizatnya itu disediakan bagi kita. Kemenangannya itu diberikan bagi kita. Jika kita hidup dekat dengan Dia, Dia akan berikan apa yang harus kita lakukan. Dia akan ajarkan apa yang harus kita lakukan. Saat ini mungkin ada di antara kita yang takut untuk masuk ke suatu tempat yang baru. Mungkin hati kita gemetar untuk menghadapi sesuatu yang baru. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sanggup untuk mengadakan mujizat. Kita punya Allah yang sanggup untuk membalikkan keadaan. Dan kita punya Allah yang sanggup untuk membuat sungai-sungai mengalir di padang gurun. Oleh sebab itu, jangan ingat-ingat yang telah lalu. Hiduplah dekat dengan Tuhan dan kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita. Amin. Saya undang singer dan para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan persiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kita mau nyanyikan refrainnya saja. Bagi teman-teman yang punya masalah, bagi teman-teman yang punya perasaan takut, bagi teman-teman yang merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Masalahnya sangat sulit. Untuk bersekolah saja sulit. Untuk menghadapi teman-teman saja sulit. Ingatlah bahwa Tuhan kita sanggup untuk menolong kita. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memiliki rancangan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan Engkau Allah yang membuat mujizat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk melepaskan setiap ikatan-ikatan masa lalu di dalam kehidupan kami. Kegagalan-kegagalan kami Tuhan. Kepahitan-kepahitan hidup Tuhan. Kami serahkan di bawah kaki-Mu karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan di setiap peristiwa masalah hidup kami. Ajar kami percaya bahwa Engkau Allah sanggup untuk mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Dan bahwa kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk di dalam masa yang baru, di dalam sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.